Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menghormati lintas generasi, menghormati Tuhan melalui perlakuan kita terhadap semua usia. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai saudaramu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Namun, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Namun, seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Timotius 5, ayat 1 sampai ayat 7, yang memuat pesan Paulus kepada Timotius, seorang pendeta muda yang memimpin gereja di Efesus, sebuah tempat yang ramai dengan berbagai budaya, filosofi, dan struktur sosial yang kompleks. Gereja tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan budaya antara berbagai generasi, dan harapan masyarakat yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Timotius membutuhkan bimbingan untuk membangun komunitas yang berpusat pada Kristus, di mana setiap anggota, tanpa memandang usia, merasa dihormati dan dihargai. Nasihat Paulus sangat lugas. Perlakukan anggota yang lebih tua dengan rasa hormat yang layak kepada orang tua, dan anggota yang lebih muda sebagai saudara kandung. Ia mendesak Timotius untuk menghormati para janda, dan mengutamakan belas kasihan bagi mereka yang rentan, menunjukkan bahwa cara orang Kristen memperlakukan satu sama lain lintas generasi, mencerminkan komitmen mereka kepada Kristus. Dalam dunia yang seringkali menghargai kemandirian dan kepentingan pribadi, kata-kata Paulus mengingatkan kita bahwa rasa hormat dan kepedulian lintas generasi, menciptakan komunitas di mana kasih Tuhan hadir. Hari ini, bagian ayat Alkitab yang dibaca ini, mendorong kita untuk membangun keluarga Kristen dalam gereja, yang menghormati dan menghargai setiap kelompok umur, menunjukkan respek dan kasih karunia, sebagaimana Kristus lakukan bagi kita. Melalui firman-Nya ini, Tuhan memanggil kita untuk mengembangkan hubungan antar generasi yang mencerminkan kasih-Nya, di mana anggota yang lebih tua diperlakukan dengan rasa hormat, dan yang lebih muda dibimbing dengan kesabaran dan pengertian. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini membutuhkan pilihan yang disengaja, empati, dan kemauan untuk memprioritaskan orang lain daripada diri kita sendiri. Setiap generasi memiliki kekuatan, perjuangan, dan perspektifnya sendiri. Anggota yang lebih tua mungkin merasa tertinggal, sementara yang lebih muda seringkali berjuang untuk dipahami atau dihargai. Namun, Paulus mengingatkan kita bahwa dalam keluarga Kristus, perbedaan-perbedaan ini seharusnya justru mempersatukan kita, bukan memecah belah kita. Mari kita lihat secara praktis apa artinya ini bagi kehidupan kita saat ini. Untuk menghormati orang yang lebih tua, kita harus secara aktif mendengarkan cerita dan kebijaksanaan mereka, menghargai pengalaman yang mereka bawa. Tanpa mengabaikan kekhawatiran mereka, kita harus berusaha memahami perspektif mereka, terutama karena mereka telah menjalani perjalanan yang lebih panjang bersama Tuhan. Demikian pula, anggota yang lebih muda membutuhkan bimbingan, dorongan, dan terkadang koreksi, yang perlu dilakukan dengan kelembutan, seperti keluarga yang peduli. Ketika kita memandang orang-orang yang lebih muda di komunitas kita sebagai saudara dan saudari di dalam Kristus, kita melihat potensi mereka dan dapat berinvestasi dalam pertumbuhan mereka dengan kasih dan kesabaran. Pertimbangkan sebuah ilustrasi. Bayangkan sebuah gereja sebagai sebuah keluarga yang duduk mengelilingi meja untuk makan. Di meja ini, setiap orang, tua dan muda, membawa sesuatu yang berharga.
Anggota yang lebih tua membawa kebijaksanaan dan stabilitas, sementara yang lebih muda membawa energi dan perspektif baru. Namun jika rasa hormat tidak ditunjukkan, akan terjadi ketegangan, dan keluarga akan merasa terpecah. Namun ketika masing-masing menghargai kontribusi yang lain, keluarga akan tumbuh bersama dalam kekuatan dan kesatuan. Inilah rancangan Tuhan bagi gerejanya, sebuah keluarga di mana setiap orang merasa diperhatikan, didengar, dan dihargai. Saat kita memprioritaskan rasa hormat dan kepedulian lintas generasi, kita menciptakan sebuah komunitas, di mana kasih Tuhan nyata, yang akan menarik orang lain datang kepada Yesus. Interaksi kita menjadi kesaksian bagi dunia luar, yang mencerminkan kesatuan dan kasih Kristus. Marilah kita menjadikan tujuan kita untuk membangun jembatan antar generasi, membangun gereja yang mewujudkan keluarga Allah, dan menunjukkan penghormatan kepada setiap anggotanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memanggil kami ke dalam keluarga-Mu. Bantulah kami untuk saling menghormati lintas generasi, menunjukkan kasih-Mu melalui rasa hormat, dan kepedulian kami. Ajari kami untuk mendengarkan, memahami, dan mencerminkan kasih karunia-Mu dalam semua hubungan kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.